Perkara Hasto Kristianto memasuki babak baru setelah KPK melimpahkan berkas dan tersangkanya kepada JPU Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan, Kamis siang 6 Maret 2024. Pada hari ini, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah melimpahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum karena berkas perkara untuk tersangka HK untuk 2 berkas telah dinyatakan lengkap. Ya. Jadi sudah dilakukan pelimpahan ke Jaksa Penuntut Umum KPK hari ini. Tindakan KPK ini mendapatkan reaksi keras serta nota protes dari tim hukum Hasto Kristianto. Mereka menduga bahwa KPK sengaja minta penundaan pra-peradilan yang sedianya digelar tanggal 3 Maret lalu agar bisa menyerahkan atau melimpahkan berkas sebagaimana disebutkan tadi sebelum sidang pra-peradilan dimulai. Perkaranya Mas Hasto sudah dilakukan penyerahan tahap 2. Jadi berkas perkara dilimpahkan dari penyidik ke penuntut umum. Artinya dalam waktu yang dekat perkara ini bisa dilimpahkan oleh penuntut umum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, satu hal yang perlu kami sampaikan tadi, Mas Hasto membuat satu pernyataan menolak tindakan kegiatan ini karena ada hak-hak yang kami sampaikan terkait dengan permohonan agar supaya terhadap ahli diperiksa terlebih dahulu, termasuk diantaranya saksi yang menguntungkan, tetapi itu diabaikan oleh pihak penyidik karena menurut penyidik surat permohonan kami itu belum sampai kepada penyidik. Sementara antara penyidik dan penuntut umum sudah bersepakat bahwa berkas perkara dianggap lengkap. Mereka meminta sebelum penyerahan atau pelimpahan berkas, hendaknya KPK memeriksa terlebih dahulu saksi A Decat sebanyak 3 orang yang mereka ajukan dan menunggu putusan sidang pra-peradilan kedua. Tampaknya tim hukum Hasto Kristianto sangat siap berjuang di pra-peradilan karena sifatnya masih dalam lingkup prosedural dan tidak memeriksa pokok perkara. Di sisi lain, KPK merasa bahwa sudah melalui prosedur sesuai ketentuan dalam penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka, baik dalam kasus ikut menyuap bersama Harun Masiku maupun kasus perintangan penyidikan perkara, sehingga Harun Masiku bisa melarikan diri. Menjawab tudingan tim kuasa hukum Hasto Kristianto, KPK menyatakan bahwa tidak ada yang namanya tergesa-gesa. Semuanya sudah sesuai dengan timeline penanganan perkara Hasto Kristianto sejak penahanan hingga pemberkasan dan pelimpahan kepada pengadilan. Pelaksanaan proses penyidikannya berjalan sesuai dengan timeline yang sudah direncanakan dan sebagaimana rekan-rekan ketahui, beberapa kesempatan yang lalu saya maupun Direktur Penyidikan juga menyampaikan kepada masyarakat melalui rekan-rekan bahwa proses penyidikan dan pra-peradilan itu adalah 2 hal yang berbeda. Kalau dibilang KPK dalam hal ini penyidik terburu-buru, seandainya mau diburu-buru, kami bisa melakukan itu pada saat pra-peradilan yang pertama. Bila kita perhatikan argumentasi dari kedua belah pihak, maka bisa kita sampaikan, bisa kita simpulkan bahwa tim hukum Hasto Kristianto meyakini pihak KPK akan melimpahkan perkara ini ke pengadilan sebelum batas waktu penahanan yang bersangkutan berakhir. Hal ini lebih diperkuat dengan permohonan penangguhan penahanan tersangka
tidak dikabulkan. Lebih jauh, kita pun bisa memprediksi sidang perdana akan digelar 2 pekan mendatang. Jika itu terjadi, maka seperti yang banyak dinyatakan oleh pakar hukum pidana, pra-peradilan akan memutuskan menolak permohonan karena pokok perkara sudah disidangkan. Kemudian mereka melimpahkan berkas perkara itu sehingga nanti seolah-olah ya permohonan pra-peradilan ini akan diputus dengan cara mengatakan bahwa ini sudah karena berkas perkaranya sudah digugurkan ya, mengingat berkas perkara pokok sudah dilimpahkan ke pengadilan. Tapi ada hal yang menarik perhatian kita, yaitu pernyataan tim hukum Hasto Kristianto bahwa ada putusan MK yang menyebutkan pengadilan harus menunggu terlebih dahulu hasil pra-peradilan. Saya ingat ada satu putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya mengatakan bahwa putusan terhadap pra-peradilan yang sedang berjalan ya tidak boleh dinyatakan gugur meskipun sudah ada perkara yang perkara pokoknya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Hal yang disebutkan tadi ramai dibicarakan dan tentunya terjadi pro kontra. Mana yang akan menjadi pegangan? Apakah menunggu selesainya pra-peradilan dulu baru boleh menyidangkan perkara, ataukah pra-peradilan otomatis tertolak jika pengadilan sudah dimulai? Seperti apa jadinya seandainya sidang pengadilan sudah dimulai, sedangkan pra-peradilan menerima permohonan yang diajukan tersangka? Kita tunggu saja.